Assalamualaikum pemirsa, seruan pengibaran bendera One Piece menjelang HUT kemerdekaan RI ke-80 memang viral di media sosial. Namun ajakan untuk mengibarkan bendera One Piece itu dianggap upaya untuk memecah belah bangsa. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Tudingan pengibaran bendera One Piece yang dicap bisa memecah belah berdasarkan laporan intelijen kepada Dasko. Simbol One Piece, apakah ini memang pemecah belah bangsa atau sekedar anime biasa, pemirsa? Atau sekedar hobi dan ekspresi kritis dari generasi muda? Bolehkah ini dilakukan oleh seorang Muslim? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat film dan pemerhati Gen Z, Bung Rizky Awal. Assalamualaikum Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anang dan teman-teman KC News dimanapun berada. Di manapun tetap dalam kondisi waras, sehat, dan senantiasa menyerukan ketidakadilan uh, harus dimusnahkan. Ya, baik Bung Rizky. Ini viral banget ya, bahkan mungkin 1 bulan terakhir ini terkait dengan pengibaran bendera kelompok bajak laut topi jerami dari anime populer One Piece ya, One Piece Universe ya, yang ya marak gitu. Nah, ini ada pejabat yang menganggapnya sebagai provokasi dan upaya untuk memecah belah bangsa. Ini gimana tanggapan Bung Rizky? Ya, jadi kalau uh, selama ini kan pemerintah itu senantiasa ayo dekat dengan Gen Z atau generasi milenial yang memang kalau kita lihat menjadi apa ya target market dalam politik Indonesia hari ini karena jumlahnya nggak nanggung ya cukup besar sekali pengaruh Gen Z dan juga milenial ini ketika opini yang dibangun oleh Gen Z dan milenial ini terkait dengan bendera Jolly Roger ya. Jolly Roger ini bendera berlambang tengkorak yang dimiliki oleh pasukan armadanya Monkey D. Luffy. Ini sekelompok bajak laut baik istilahnya ya untuk memberantas melawan penindasan di daerah laut dari uh, orang-orang yang berkuasa. Mungkin gini, prinsipnya gini, teman-teman semuanya. Kenapa bendera ini rame? Ini menunjukkan betapa banyak ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Ketidakadilan, ke bentuk anti kesejahteraan yang timbul dan lahir, sehingga perlawanan-perlawanan itu muncul dalam bentuk yang kita lihat hari ini dengan bendera One Piece gitu. Kenapa harus pakai bendera One Piece? Karena ini contoh ideal bagi Gen Z untuk bisa menyuarakan hati mereka tanpa perlu kena delik gitu ya. Kalau seandainya bendera yang ditampilkan itu bendera tauhid, ini pasti akan menjadi bentuk radikal katanya. Tapi ada cara lain yang disuarakan oleh Gen Z dengan mengibarkan bendera One Piece ini sebagai bagian dari opini melawan ketidakadilan yang terjadi selama ini teman-teman semuanya. Ya, Bung Rizky. Menariknya, menariknya ya Wakil Presiden kita Mas Gibran ini pernah pakai pin One Piece ketika kampanye dulu. Nah, nah ada yang berpendapat bahwa memasang bendera One Piece ini sebagai protes atas buruknya kebijakan pemerintah pasca reformasi. Nah, apakah ya kalau wapresnya aja pakai gitu ya, terus ini kok tiba-tiba banget gitu ya. Kemudian, oh ini memecah belah persatuan bangsa. Ini tanggapan Bung Rizky gimana, Bu? Ya ini kalau disebut memecah persatuan bangsa ini kayaknya mainnya kurang jauh menurut saya. Gitu. Karena simbol ini justru simbol persatuan melawan penindasan. Itu yang terlihat dari bendera One Piece, Jolly Roger itu sendiri. Jadi maknanya sendiri gini ya, kita tahu proses di kampanye 2024 yang lalu itu Gibran dalam satu debat itu menggunakan pin One Piece ya. Kalau disebut dengan memecah belah harusnya eh, apa? Harusnya yang bersangkutan ini si Pak Gibran itu dia termasuk bagian yang memecah belah gitu. Tapi anehnya ketika eh, ini menyerang rezim hari ini, pemerintahan hari ini, melihat ketidakadilan yang terjadi karena gini, Gen Z dan milenial itu kan orang yang melek melek digital, melek informasi yang
cukup besar arusnya. Kita bisa lihat akhir-akhir ini kasus misalnya Tom Lembong, kemudian kasus tentang berakhirnya kematian dari salah satu anggota Kemenlu yang dinyatakan bunuh diri, yang menurut netizen itu tidak mungkin serapi itu ketika membelit kepalanya dan dianggap sebagai seorang yang bunuh diri gitu. Kemudian perilaku-perilaku yang lain itu dan apa ketidakadilan termasuk misalnya pemboikotan atau pemblokiran rekening yang dianggap nganggur katanya. Padahal banyak juga rekening yang tidak nganggur ikut diblokir juga ya, ikut jadi di dormant juga. Ini menjadi apa yang bisa disuarakan oleh masyarakat atas sejumlah ketidakadilan dan perlawanan kezaliman ini itu dengan bendera One Piece itu gitu. Anak muda itu tahu cara melawannya gitu. Oke, baik sampai ke ini ya ke kasus diplomat itu ya, Masya Allah. Hmm. Nah, iya, ini kan mungkin ada mengatakan ini adalah suara protes atas kebijakan yang mengecewakan publik gitu ya. Kayak kemarin tadi sampaikan rekening diblokir, kemudian ada kebijakan untuk mengambil alih tanah tidak produktif tanpa persetujuan publik. Hmm. Ya, ya gimana ya kedoliman seperti itu kemudian Nampak, hanya nampak. dibalas, iya, hanya dibalas dengan mengibarkan bendera One Piece. Hmm. Kok tiba-tiba ini so asik banget gitu ya, Ya. rame. Gimana tanggapannya, Bung? Jadi gini ya, perlu kita kita kembali lagi flashback kepada kenapa bendera bendera Jolly Roger ini jadi salah satu kunci perlawanan dilakukan anak muda zaman sekarang itu karena pertama eh, apa yang di bendera ini mewakili semangat untuk melawan semangat kebebasan. Dalam arti kata itu bebas dari kezaliman, bebas dari ketidakadilan, bebas dari keterpurukan. Sehingga eh, dan kita ingat pencinta One Piece di Indonesia itu bukan satu dua orang, jutaan orang. Karena ini adalah komik legend bagi anak cowok khususnya, ya laki-laki dan mungkin diikuti oleh perempuan. Nah, akhirnya kan mereka tahu nih pengalaman hidup mereka, bagaimana kisahnya Luffy dan kawan-kawan itu mengarungi laut dan identifikasi bajak laut itu sebenarnya timbul dari kisah dari seorang pahlawan Muslim di lautan bernama Barbarossa Khairuddin ya. Barbarossa ini kan sebenarnya bentuk dari nyata terkait dengan ketidakadilan yang ada di lautan, kemudian melawan kezaliman-kezaliman di lautan, menumpas mereka yang melakukan kejahatan di lautan, tapi diidentifikasikan oleh kapital itu sebagai orang yang buruk. Sehingga pada akhirnya kita melihat fakta realitas yang ini ada. Nah, ketika ini diwujudkan hari ini dengan bendera Jolly Roger sebagai bentuk perlawanan, ini bentuk ekspresi dari Gen Z, bukan bentuk pengkhianatan, bukan, tapi bentuk koreksi yang harusnya disadari oleh masyarakat, oleh dihadiri oleh penguasa dan rezim yang ada gitu. Karena mereka takut, pertama satu sisi belajar dari 10 tahun yang lalu, dikit-dikit ngeritik masuk penjara, dikit-dikit kritik undang-undang ITE, dikit-dikit melakukan kritik dianggap sebagai anti NKRI dan anti Pancasila misalnya. Maka apa nih yang bisa disimbolkan untuk melakukan perlawanan ini itu dengan bentuk nyata dengan bentuk bendera One Piece itu sendiri gitu. Kalau kita melihat simbol perlawanan yang dilakukan oleh kaum muslimin hari ini terhadap dengan ketidakadilan yang ada di dunia terkait dengan kondisi-kondisi kaum muslimin dengan lambang bendera tauhid yang berwarna hitam maupun putih bertulisan la ilaha illallah, maka itu di dalam dunia nyata politik hari ini digambarkan dengan One Piece oleh sekelompok dan oleh manusia milenial Gen Z. Untuk apa ini membuktikan bahwasanya ini loh kita masih ada perlawanan atas ketidakadilan yang ada. Kita tidak boleh menutup mata atas penjajahan yang ada. Dan bendera One Piece ini itu bisa menjadi simbol perlawanan baru di tengah-tengah masyarakat gitu. Ya, Bung Rizky, apakah fenomena bendera bajak laut One Piece ini menjadi penanda bahwa generasi saat ini dia memang punya cara lain, tapi kayaknya cara lainnya ini ditanggapi
dengan agak lain juga sama sama pemerintah gitu. Nah, ini seharusnya pemerintah harus bersikap seperti apa? Apakah nanti kita ngopi bareng, duduk bareng, atau nonton animenya, baca manganya bareng-bareng gitu ya. Nah, ini kan salah satu ya mungkin bisa menjadi apa ya renungan bahwa ini kita sistem politiknya yang cenderung sekular atau gimana sih kan itu ya. Atau memang saat ini sudah ada mengatakan ini udah mengarah ke otoritarianisme atau kediktatoran kayak baru. Apakah seperti itu, Bung Rizky? Ya, kalau pemerintah menanggapi bahwasannya ramainya bendera One Piece ini kemudian diajak nonton One Piece bareng, itu menurut saya komunikasi politik yang salah menurut saya. Atau saya tidak tahu apakah nanti pemerintah itu punya cukup panjang berpikirnya, cara berpikirnya. Ya, yang diinginkan itu kan bukan untuk ayo ramaikan nonton One Piece, yang apalagi beredar kabar kan ada film One Piece yang akan beredar. Ya karena sempat hiatus berapa lama itu penulisnya tidak update tentang komik One Piece karena dia akan sedang membuat film layar lebar tentang One Piece-nya gitu. Kembali lagi ke dalam ini sebenarnya ya ini kan bentuk pemerintah harus introspeksi dan koreksi gitu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini kadang seperti halnya ada kebakaran kemudian dipadamin. Kebakaran itu ditimbulkan oleh rezim, oleh orang-orang rezim, oleh ada yang penguasa-penguasa hari ini, kemudian dipadami oleh pemimpin rezim itu sendiri gitu. Nah ini yang menurut saya ini harus jadi tanda tanya sendiri ya. Ini kan soal tanah, kemudian tadi soal apa tabungan, kemudian itu soal-soal yang persoalan lain dan ingat ada pernyataan baru dari ASEAN terkait dengan ini. Kalau Indonesia ini terus-menerus berhutang, ini jangan-jangan 2030 Indonesia ini diambang kebangkrutan gitu, Mas Danang. Luar Jadi biasa. 2040 apa 2045 itu Indonesia diambang kebangkrutan karena nggak bisa bayar, gagal bayar. Padahal kita realitasnya negara kita tuh sudah sejahtera kalau dikelola dengan benar gitu. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali dari atas bumi maupun di dalam bumi yang bisa kita ambil kita kelola untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi uh, uh, sekali lagi jangan ajak untuk nonton film ini bukan. Jangan ajak masyarakat untuk baca komik ini bukan. Tapi harus menyadari pemerintah betapa bobroknya sistem pemerintah hari ini dan harus koreksi total gitu dari akar sampai daunnya dari hulu ke hilirnya terkait dengan kondisi politik hari ini agar agar tidak lagi ada kampanye bendera One Piece gitu tapi digantikan mungkin dengan kampanye bendera Tauhid gitu sebagai bentuk persatuan kan juga masyarakat muslim ini geram juga gitu karena satu sisi eh, kondisi di Palestina nggak berubah-ubah selama 2 tahun kurun 2 tahun terakhir gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah di berbagai negeri termasuk Indonesia terkait dengan apa yang dilakukan oleh apa Israel Zionis kepada Palestina, padahal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu menyebutkan secara realitas penjajahan di atas dunia harus dihapuskan sementara kondisi itu tidak betul-betul sungguh-sungguh diselesaikan, tidak dikejar oleh pemerintah secara selesai gitu. Kalau kita serius untuk menyelesaikan masalah Palestina, itu tentu bisa kita suarakan dengan cara-cara seperti ini gitu. Bila perlu nih di tingkat opini lokal hari ini bendera One Piece, tapi bendera di tingkat internasional kita suarakan bendera persatuan bendera Aliwa dan Aroya. Itu Ya. Mas Anang. Baik, terima kasih atas maparnya. Semoga Bung Rizky sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, demikian bincang-bincang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.